oleh Tuhan, selamat malam dan selamat bertemu kembali di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Dan sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saya akan membaca dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitu akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa kau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami baca, dan saatnya kami akan mempelajarinya. Kuasai mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Seluruh jemaat yang pendengar, Tuhan buka mata rohani kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah kata berhasil. Dalam hidup setiap kita tentu kita ingin berhasil. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, kita ingin berhasil di dalamnya. Sebuah universitas di Harvard, Amerika, tertarik untuk membuat angket, menanyakan, ingin tahu apa yang membuat seseorang itu berhasil di dalam kehidupannya. Dan ada 3 pertanyaan besar yang dilakukan. Yang pertama adalah, apakah karena faktor keberuntungan, apakah karena faktor kepintaran, ataupun karena faktor modal yang besar. Tidak bisa disangkal ketiga hal ini sangat menunjang dalam keberhasilan seseorang.
Tapi ada hal yang sangat menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah sikap positif tentang pekerjaan. Berarti apa yang dia kerjakan, apa yang sedang ditekuni, dia positif akan hal itu. Nah, dari ayat pembacaan kita ini ada hal yang menarik bagi kita, bagaimana Goliat, Daud sedang dalam suatu pertempuran, dan Daud yang anak kecil itu bisa melawan pahlawan Filistin yang gagah perkasa yang namanya Goliat. Cerita ini tidak asing, tapi ada hal yang menarik bagi saya dari bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, apa yang membuat Daud berhasil mengalahkan Goliat. Pada ayat yang ke-37 yang berkata bahwa, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ada sikap positif Daud terhadap Tuhan yang ia percaya. Tuhan yang ia sembah mampu memberikan suatu kemenangan, mampu memberikan suatu keberhasilan, memberikan suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Sehingga dia katakan bahwa Dia juga yang akan melepaskan aku. Karena sikap yang positif terhadap Allah, maka Daud tidak takut melawan Goliat. Melihat bodi, tentu Daud yang masih kecil, tidak akan bisa, tidak sebanding dengan Goliat yang memang seorang petempur yang tangguh dan juga dengan bersenjata lengkap. Tetapi karena optimisnya kepada Allah yang dia sembah, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang kedua, apa yang membuat Daud berhasil dalam hidupnya? Aku mengalahkan Goliat. Yang kedua adalah sikap positif terhadap dirinya. Tidak pesimis dengan dirinya. Orang yang bersikap positif tentang dirinya akan selalu berkata, bersama dengan Tuhan, ia dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Artinya bersama dengan Tuhan yang kuat, bersama dengan Tuhan yang luar biasa, dia mampu melewatinya. Dalam Mazmur 60 berkata, 60 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap positif terhadap diri sendiri itu penting sehingga membuat kita semangat dalam kita menjalani hidup kita. Bagaimana Saul melihat Daud yang ingin melawan Goliat tersebut? Pada ayat yang ke-33 berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Ini tanggapan Saul kepada Daud. Dia mengatakan tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu. Apa yang menjadi alasan Saul? Sebab dia katakan sebab engkau masih muda. Sedangkan orang Filistin Goliat ini dari sejak mudanya telah menjadi prajurit. Memang tidak seimbang. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah sikap Daud, optimismenya? Daud berkata dalam ayat 34 dia berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, sikap optimis daripada Daud. Memang berbeda singa dengan manusia.
tetapi kemampuan yang ada padanya dan juga bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan musuhnya tersebut. Sehingga Mazmur 60 ayat 14 mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap optimis terhadap diri sendiri itu penting. Bahwa kita yakin bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan dapat melakukan hal yang sangat luar biasa. Dan apa yang membuat juga Daud berhasil di dalam hidupnya, itu sikap positif terhadap pekerjaannya. Saudara, tidak sedikit orang yang pesimis tentang apa yang ia sedang tekuni dan ia kerjakan. Mungkin karena dia membandingkan pekerjaannya dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga saat ditanya kegiatannya apa dan apa pekerjaannya, mungkin karena malu dia nyengir-nyengir. Mungkin dia katakan, saya cuma usaha kecil-kecilan. Cuma usaha kecil-kecilan. Saudara, apapun bentuk pekerjaan kita, yang terpenting itu adalah tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana Daud? Apakah dia pesimis tentang pekerjaannya? Tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Daud tidak malu tentang pekerjaannya. Ia hanya mengembalakan 2 dan 3 ekor kambing. Itu pun bukan miliknya dan milik orang tuanya. Tapi dia tidak malu akan hal itu. Kambing domba yang dijaga oleh Daud itu adalah milik orang tuanya, bukan miliknya, tapi dia tidak malu, tapi dia optimis tentang pekerjaan yang ia tekuni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menekuni, saat kita serius tentang apa yang sedang kita kerjakan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, memberikan keberhasilan di dalam hidup kita. Dari pengalaman dia mengembalakan 2-3 kambing domba dan menghajar beruang dan singa tersebut, Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Artinya, saat kita setia dalam pekerjaan yang kecil, perkara yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan, menambah itu dalam kehidupan kita. Kita belajar dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah, apa yang membuat Daud berhasil dalam kehidupannya? Sikap positif terhadap orang lain. Kita harus menghargai siapapun. Kita yakin bahwa setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan di dalam semuanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saling menguatkan. Kakak daripada Daud, Raja Saul, tidak menghargai Daud. Tetapi saat Daud positif dalam hidupnya, dia menghargai karya Tuhan itu dalam kehidupannya, menghargai hal yang terkecil, pengalaman-pengalaman dalam hidupnya itu. Bersama dengan Tuhan, Daud melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi apa yang kita alami saat ini, pekerjaan apa yang kita hadapi saat ini, musuh terbesar mungkin bagaikan Goliat yang tidak bisa kita lawan, ada di depan mata kita saat ini. Saat kita optimis kepada Allah kita yang luar biasa, saat kita optimis tentang diri kita, saat kita optimis dengan pekerjaan yang kita lakukan, optimis juga dengan positif dengan orang lain, maka segala sesuatu itu akan membuat kita berhasil di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita ingin berhasil dalam kehidupan kita. Rahasia keberhasilan seseorang itu adalah bersikap positif kepada Allah yang dia sembah, dan juga dia bersikap positif terhadap dirinya sendiri, dan bersikap positif tentang pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dan juga bersikap positif terhadap orang lain. Renungan firman Tuhan hari ini akan menguatkan, meneguhkan kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Puji nama Tuhan.